Ini pun kembali berbuah manis. Masakan dan karyawan Ferry mulai dicari banyak orang. Bapak berputra 3 ini pun kembali memutar rantai bisnis kaum buruh singkat-singkat. Tapi tentu saja tidak semua buruh migran bernasib apes. Ada juga segelintir orang yang sukses setelah bersusah payah menjadi buruh ataupun pembantu rumah tangga di negeri orang. Ferry salah satunya. Lelaki asal Lombok ini sudah mengadu nasib di Hong Kong sejak tahun 1971. Sebagai buruh migran angkatan pertama di Hong Kong, upah Ferry tidaklah sebanyak buruh migran pada saat ini. Kala itu setiap bulannya Ferry hanya bisa mengantongi upah sebesar $300 Hong Kong atau sekitar Rp350.000. Meski minim, jumlah uang tersebut cukup lumayan untuk dipakai memenuhi kebutuhan hidup saat itu. Bahkan, Ferry pun masih bisa menyisihkan sebagian dari hasil keringatnya untuk ditabung. Ya memang saya dari TKI menandatangani kontrak di Hong Kong, di mana waktu itu saya sebagai seorang waiter, dan selama 4 tahun itu saya mengumpulkan gaji saya sedikit demi sedikit, dan itu menjadi modal pertama untuk saya berdagang dan mempunyai join kerja di Indonesia. 4 tahun membabu sudah dianggap cukup bagi Ferry. Dengan bekal tabungan, Ferry kemudian mencoba untuk menekuni bisnis dan awalnya dengan mengirimkan barang elektronik dan barang bermerek dari Hong Kong ke Jakarta. Bisnis Ferry ternyata berjalan mulus. Hasilnya pun bisa dipakai untuk mengembangkan usaha di bidang lain. Saat itulah Ferry mulai membuka rumah makan. Selain untuk tujuan bisnis, Ferry juga ingin mengenalkan Indonesia kepada orang-orang Hong Kong. Usaha ini pun kembali berbuah manis. Masakan dan karyawan Ferry mulai dicari banyak orang. Bapak berputra 3 ini pun kembali memutar rantai bisnisnya. Tahun 1983, Ferry berhasil membangun perusahaan kredit. 2 tahun berikutnya, ia pun sukses merintis usaha sebagai agen TKW Indonesia yang pertama di Hong Kong. Yang penting kita itu mau mempelajari dan mau memperhatikan perusahaan kita sendiri, menyayangi perusahaan kita dan menjalankan apa yang saat itu lagi tren. Nasib baik rupanya memang selalu mengikuti langkah Ferry. Semua jenis usaha yang ditekuninya selalu berhasil dengan gilang gemilang. Kini kerajaan bisnis Ferry sudah menggurita. Untuk identitas, Ferry memakai nama Chandra, adiknya, dalam semua lini bisnisnya. Maklum, selain bersaudara, Chandra sekaligus juga menjadi partner kerja Ferry. Namun kesuksesan tidak berarti membuat Ferry berhenti untuk selalu mencoba terobosan baru. Bagi Ferry, hidup memang bagaikan membuat lingkaran. Setelah satu lingkaran selesai, tidak seharusnya ia merasa puas dan berhenti. Ia harus berani mencoba untuk membuat lingkaran yang lain. Kisah sukses kaum buruh migran tak hanya dinikmati oleh Ferry seorang. Wiwi pun mengecap kenikmatan yang sama. Wanita asal Blitar, Jawa Timur ini mulai merantau ke Hong Kong sejak tahun 1998. Sejak itu, Dewi Fortuna seakan tidak pernah berhenti menaungi Wiwi. Belum genap ia menyelesaikan kontrak kerjanya selama 2 tahun, Wiwi mendapat jodoh seorang laki-laki asal Hong Kong, yakni David Lau. Pernikahan Wiwi dengan David secara otomatis membuat kehidupannya berubah. Wiwi tak lagi harus bekerja sebagai pembantu, tapi bisa mengepakkan sayapnya dengan lebih lebar. Bersama sang suami, Wiwi membuat usaha pengiriman barang, suatu jenis usaha yang sangat dibutuhkan oleh kaum perantau di Hong Kong. Ya, kalau berusaha di sini itu memang nggak gampang ya, tapi semua kan saya berkat suami, dorongan dari suami. Jadi syukur sambil belajar sama suami. Memang suami saya dari awal itu sudah bisnis gitu.